Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, salam sehat dan juga tentunya selamat hari Kamis. Hari Kamis yang mungkin buat sebagian orang menjadi keriaan, tapi bagi sebagian orang menjadi kesedihan. Ya, ini tentunya menyusul hasil pertandingan yang sangat seru yang berlangsung subuh tadi di semifinal Piala Dunia antara Argentina atau tim Tango menghadapi The Three Lions Inggris. Semua kita tahu hasilnya adalah tim Tango kembali bisa menari di atas para singa dengan keunggulan atau kemenangan 2-1 setelah comeback dari gol Anthony Gordon melalui sebuah tapping yang sangat luar biasa, menerima long ball atau umpan crossing dari Morgan Rogers, tapi sebelum dibalikan oleh 2 assist, bukan 2 gol, 2 assist dari siapa lagi kalau bukan Messi ya. Sangat impressive, amazing bahkan penampilan dari Messi yang satu ini. Tapi kita geser dulu, kita singkirkan dulu sejenak ya ke bagian belakang, ke klaster kedua. Gue akan sedikit update sebelum kita bahas pertandingan yang sangat seru dini hari tadi. Ada 2 informasi dari tim nasional kita, dua-duanya boleh dikatakan kabar positif. Yang pertama adalah Luke Fikri akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia, sudah disumpah, fotonya juga mungkin nanti gue sertakan. Ini tentunya menambah daya gedor Garuda, walaupun menurut John Hartman yang bersangkutan tidak bisa tampil atau tidak bisa dibawa pada kejuaraan AFF yang kurang lebih minggu depan akan segera berlangsung nih teman-teman. Jadi Piala Dunia selesai, istirahat seminggu, kemudian ada AFF. Jadi Luke Fikri tidak dilepas oleh klubnya, MacArthur, klub dari A-League ya, karena memang ini bukan agenda FIFA. Tapi nggak apa-apa, semoga Luke Fikri bisa membantu tim nasional kita di ajang lainnya, terutama di FIFA Asian Cup nanti yang akan berlangsung September Oktober, dan juga ada apalagi kalau bukan Piala Asia yang paling kita tunggu-tunggu nanti bulan Januari dan juga Februari. Nah, itu dari pemain naturalisasi atau diaspora, menyusul Michel Becker tentunya ya, yang juga sudah menjadi WNI tapi akan lebih banyak bermain di kelas usia kalau Michel Becker. Sementara untuk Luke Fikri akan bermain di tim nasional, gua rasa ya diproyeksikan ke sana. Nah, satu lagi kabar berprospek bagus menurut gua, yaitu Elkan The Giant Bagot. Nah, ini yang pemain yang terus berjuang atau fight di Eropa, terutama di Inggris, walaupun tidak mudah ya. Ini sempat lama bermain buat Ipswich Township promosi. Sudah berulang kali gua memprediksi ini makin berat. Di Championship Division aja dia hampir tidak bisa dapat tempat musim lalu ya. Kalau nggak salah hanya main sekali di FA Cup, dan kabar terakhir dia dijual secara permanen ke Millwall. Nah, ini sudah diumumkan juga secara resmi, jadi infonya A3 bukan A1 lagi. Jadi dari Ipswich Town sudah mengumumkan yang bersangkutan pindah atau bergabung ke Millwall on permanent deal. Jadi ya bukan dipinjamkan lagi. Mudah-mudahan dengan format atau profil kontrak seperti ini dia bisa tampil lebih reguler. Minimal cadangan main. Itu dulu kan. Millwall ini bertarung di Championship Division, di kasta kedua sepak bola profesional Liga Inggris, dan markasnya itu adalah di di London Timur. Ya, kalian yang nonton film Green Street pasti tahu ya bagaimana rivalitas antara West Ham United dan juga Millwall. Walaupun kali ini yang ada di atas enggak sih ya, sama ya sekarang ya, sama-sama di kasta kedua karena West Ham terdegradasi. Walaupun selama ini ya West Ham yang ada di lebih sering di di Premier League ya. Jadi kita akan lihat East London Derby akan ada Elkan Bagot, mudah-mudahan jadi mentalnya teruji menghadapi partai-partai keras ya, dan juga tentunya ada partai-partai lain lagi karena di London, across London itu ada sekitar 15 klub profesional mulai dari EPL, Championship Division, League One dan League Two. Nah, itu tadi update dari tim nasional kesayangan kita yang seminggu lagi kurang lebih akan bertarung di AFF Cup, dan kita akan kembali ke MBG. Messi benar-benar GOAT ya. Gue nggak tahu nih, nggak ada persiapan. Tadi sambil mandi sebelum mau siaran ya gue rolling aja kira-kira apa yang mau gue bahas. Pertandingan yang sangat seru semalam. Pertandingan yang mengundang juga orang-orang menjadi analis yang sangat luar biasa, tapi nggak apa-apa. Walaupun ada yang bagus banget, ada yang tajam, ada yang ngaco, ada yang sok tahu, nggak apa-apa ya. Tapi yang pasti memang ya seperti yang gue bilang, sekarang waktu
mengalahkan Mesir. Gue bilang Argentina itu punya 2M. Ternyata bukan hanya 2M, tapi punya 3M. Ya, punya Messi, punya mental, dan juga punya militansi. Ya, kita lihat kemarin mereka nggak pernah di mindset mereka itu ketika tertinggal kalah gitu. Mereka hajar terus, mereka gas terus, dan juga kemudian reaksi dari Scaloni dengan memasukkan Lautaro Martinez di 10 menit terakhir ini sangat tepat. Ya, gua waktu itu atau kemarin itu lagi live reaction dengan salah satu idola gua, Christian Carrasco. Kita memang sempat ya, ini kita harus akui. Ayo dong, masukin Lautaro di menit 60-an ya. Ternyata kalau gua lihat narasi yang dilakukan oleh Scaloni memasukkan 10 menit terakhir itu, dia tunggu benar-benar buruan itu sudah lemah, sudah letih, baru dihantam dengan Lautaro Martinez. Dan kita lihat seorang Messi ya, ini yang dikatakan kenapa para pemain Argentina ini mau istilahnya mati demi Messi, karena Messi pun mau mati demi para pemain yang lainnya. Dia bukan hanya mau mencetak gol, bukan hanya memperdulikan top skornya, status top skornya di Piala Dunia kali ini dan di all time World Cup scorer, tapi juga yang penting untuk timnya. Buktinya apa? Di pertandingan kemarin dia turun ke bawah. Ini gue pikir Fernando Redondo ya main ke belakang ya sebagai di flying midfielder, tapi memang itu yang dilakukan. Dia sengaja untuk menjemput bola, mengcreate serangan, kemudian menarik para pemain Inggris untuk mengejar dia supaya rekannya ada ruang, dan kemudian juga ada menurut gue kekurang cermatan Tuchel ya dengan menarik Gordon sehingga kanannya Argentina itu begitu leluasa untuk mendorong ke atas, membuat Messi yang awal-awal agak kesusahan sehingga dia agak protes. Kalau kalian ingat saat turun minum kepada wasit Ismail Elsat, ini wasit Amerika Serikat, kemudian dia jadi lebih leluasa dan akhirnya bisa memberikan assist. Satu assist kepada Enzo Fernandez, membalas gol Anthony Gordon. Ini golnya sangat fantastik banget ke kanan gawang dari Jordan Pickford dan sudah meregangkan tangannya tapi nggak bisa juga. Dan kedua ini yang paling fenomenal. Menit berapa ya? 80-an kalau gue nggak salah, dia masih bisa melakukan sprint lewati Spence ya, yang sebenarnya tampil bagus menurutnya Spence ini, bek kiri dari Inggris, pemain Spurs, kemudian melakukan atau memberikan assist dengan kaki kanan. Umurnya 39, luar biasa. Dan balik lagi tadi, bagaimana peran Messi selain 2 assist tersebut, ada satu momen yang dia diganjal atau dikeroyok 4 pemain, jadi bukan 3 Lions lagi yang mengkeroyok, tapi 4 Lions yang mengkeroyok, tapi dia masih bisa lari, masih bisa dribbling, walaupun akhirnya ditebas ya jatuh juga gitu. Jadi masih ada juga yang bilang, wah ini dibantu FIFA, ya lucu juga, kita harus fair ya. Memang mereka mentalnya mental baja, jadi kalau Inggris itu setelah 1-0 langsung parkir bus, nah kalau Argentina malah bangun pabrik baja. Mental baja dari Argentina itulah yang menghancurkan parkir bus dari Inggris. Ya, apa mau dikata, itulah dalam sepak bola, dalam pertarungan yang sangat ketat, itu dibedakan oleh hal-hal detail, hal-hal kecil. Dibilang keberuntungan, gua rasa nggak juga. Kemarin Argentina memang tampil lebih baik, tampil lebih cerdik, tampil lebih militan. Mereka bahkan ada 2 kali setidaknya peluang yang mengenai tiang gawang kanan dan kiri lengkap ya. Kemudian juga ada tepisan dari Pickford, ada mungkin 5-6 lah peluang. Setidaknya 4 peluang emas bisa mereka ciptakan, dan akhirnya kalau mereka menang sangat wajar. Dan ini tentunya membuat Messi mencapai another milestone yang mungkin ya akan sulit dikejar oleh pemain manapun for the next 10, 20, bahkan mungkin sampai nggak tahu lah sampai kapan. Dia adalah pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang tampil di final 3 kali. 2014 karena kalah dengan Jerman waktu itu, dan sempat akhirnya mau pensiun 2016 kan. Kemudian masuk final 2022, juara, fulfill, ternyata main lagi dan sekarang ada di final 3 kali. Hanya menyampai rekor Cafu 94, dia sudah main, kemudian 98 dan juga 2002. Bedanya Cafu, bukan bedanya, ya bedanya lah, menang 2 kali, Messi masih baru menang sekali. Belum tahu apakah kemudian dia bisa menyamakan juga rekor Cafu dengan meraih 2 trofi Piala Dunia, tapi main 3 kali di final. Karena Pele waktu tahun 58 dia masuk umur 17 tahun kalau gua nggak salah, dia main menang 6-2-nya, dia cedera di final. Tadi kemarin Christian Carrasco juga ngasih tahu pas semifinal lawan Chile, Pele itu cedera. Chile tuan rumah, kemudian masuk final lawannya 58 siapa ya? Gue sampai lupa. Pokoknya 6-2 itu gue lupa lawan siapa. Dia nggak main di final. Nah, 70 dia main di final dan menang. Jadi 2 kali aja dia ke partai final, main di final, tapi 3 kali gelar juara. Nah,
Kita akan tunggu seperti apa final nanti akan menghadapi La Furia Roja, El Matador. Nah, ini dia. Kalau El Matador, Matador itu kan biasanya mancing bantengnya pakai warna merah. Nah, ini apakah kemudian Argentina kan land of steak katanya. Apa namanya? Tanahnya steak gitu ya. Mereka terkenal dengan steaknya sapi. Apakah ini bisa kemudian dijinakan oleh El Matador? Nah, ini seru banget ya. La Furia Roja menghadapi tim Tango, apakah jinak bantengnya atau kemudian Argentina yang akan menari Tango di atas El Matador. Nah, ini menarik kita tunggu. Yang pasti menjelang 1-2 hari ini seperti janji gue akan bikin video besok terakhir sebelum final dan akan ada hadiah berjuta-juta, hadiah kuis. Jadi kalian ikutin terus dan tinggalkan komen kalau kalian punya analisa apa aja, nggak masalah, mau ngaco, mau benar, mau bagus, masalah. Supaya inilah kita enaknya analisa tongkrongan dan ya, that's it. Kita akan sambut final yang sangat seru ini, final ideal antara dua kutub, antara Argentina, negara yang pernah menjadi jajahan dari Spanyol sampai tahun 1800-an sebelum mereka diri, dan tentunya Spanyol La Furia Roja. Terima kasih teman-teman. Adios.